Halo semuanya, kita dari kelompok 3 ingin memberi suatu informasi kepada kalian semua loh. Jadi, kalian tahu nggak sih imunisasi itu apa? Jadi, imunisasi itu merupakan suatu proses pencegahan penyakit menular yang diterapkan dengan memberikan vaksin, sehingga bila suatu saat orang tersebut terpajan dengan penyakit, maka nggak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Lalu, untuk imunisasi dasar lengkap, itu terdiri dari apa aja sih? Dan waktunya kapan aja? Pertama, itu ada imunisasi hepatitis B, yang berfungsi untuk mencegah penularan hepatitis B dan kerusakan hati, serta dilakukan sebanyak 4 kali pada bayi usia 0 sampai 4 bulan. Yang kedua ada imunisasi BCG, yang berfungsi untuk mencegah penularan TBC dan dilakukan sebanyak 1 kali pada bayi usia 1 bulan. Yang ketiga yaitu imunisasi DPT, HB, HIV, yang berfungsi untuk mencegah penularan difteri, pertusis, tetanus, dan meningitis, serta dilakukan sebanyak 3 kali pada bayi usia 2 sampai 4 bulan. Yang keempat ada imunisasi polio, yang berfungsi untuk mencegah penyakit polio dan dilakukan sebanyak 4 kali pada bayi usia 1 sampai 4 bulan. Yang kelima ada imunisasi campak atau MR, yang berfungsi untuk mencegah penularan penyakit campak yang dapat menyebabkan pneumonia dan radang otak, serta diberikan sebanyak 1 kali pada bayi usia 9 bulan. Lalu, berdasarkan informasi yang sudah dijelaskan tadi, kenapa sih imunisasi itu penting? Karena dengan dilakukannya imunisasi, bayi atau anak kita dapat terhindar dari suatu penyakit atau wabah loh, sehingga penderitaan yang dirasakan seperti kecacatan atau bahkan kematian dapat dicegah. Bagi orang tua, imunisasi dapat menghilangkan kecemasan atau aspek psikologi yang disebabkan jika anak sakit. Lalu, imunisasi juga penting loh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, eradiksi suatu penyakit, meningkatkan imunitas pada suatu komunitas atau suatu daerah, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal, sehingga meningkatkan produktivitas yang tinggi dan untuk pembangunan negara. Kemudian, apa saja sih hambatan dalam pelaksanaan imunisasi saat pandemi? Hambatan yang dirasakan pada masyarakat. Yang pertama adalah kurang berminatnya masyarakat untuk melakukan imunisasi. Hal ini dikarenakan kondisi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat takut untuk tertular virus COVID-19. Yang kedua adalah pelayanan yang kurang ramah dan kurang terampil dari pemberi imunisasi. Yang ketiga adalah masyarakat yang ingin diberi imunisasi di rumah saja. Hal ini juga dikarenakan kondisi COVID-19 yang menyebabkan mereka takut untuk keluar rumah. Kemudian, untuk hambatan yang dirasakan oleh layanannya, yang pertama adalah adanya hambatan pada akses pemberian layanan imunisasi. Hal ini disebabkan karena terdapat penghentian layanan imunisasi. Yang kedua adalah kekurangannya sumber daya akibat petugas pengelola dari program imunisasi dialihkan ke penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, terbatasnya alat pelindung diri untuk imunisasi yang aman dan kekurangan komoditas. Lalu, bagaimana sih cakupan imunisasi di Indonesia sebelum dan setelah pandemi COVID-19? Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2018, terdapat kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap, bahkan tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, di mana 1,5 juta anak diantaranya mengalami kematian setiap tahun akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dari diagram ini, diketahui nih bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2018 mencapai angka di atas 85%. Namun, pada tahun-tahun tertentu, cakupan tersebut belum mencapai target Renstra Kemenkes yang sudah ditentukan.
Kurangnya cakupan imunisasi dasar lengkap ini semakin parah karena adanya pandemi COVID-19. Data analisis menyebutkan bahwa terjadi penurunan cakupan imunisasi sebesar 0,5 sampai 87% saat pandemi terjadi. Contoh penurunan cakupan imunisasi ini dapat dilihat dari cakupan OPV 4 sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19 seperti yang ada pada diagram ini. Jadi, walaupun sekarang kondisinya masih pandemi, kalian jangan takut untuk imunisasi ya, karena udah ada pedoman pelaksanaannya nih, biar kita tetap aman dan terhindar dari COVID-19. Nah, ini dia nih ketentuan dari pelaksanaan imunisasinya, mulai dari ruangan, fasilitas, dan yang lainnya. Kemudian, ada juga ketentuan waktu pelayanan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan FKTP lainnya. Dan yang terakhir adalah hal yang harus dilakukan oleh petugas, yaitu melakukan screening COVID-19 pada peserta imunisasi, selalu menggunakan APD, dan tidak lupa untuk mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan imunisasi. Jadi, walaupun saat ini kondisinya masih pandemi, tetap jangan lupa ya untuk melakukan imunisasi pada anak kalian, supaya terhindar dari berbagai ancaman penyakit. Stay safe and healthy semuanya.